Terima kasih. Jadi tadi setelah saya tiba, Pak Bupati telah menyerahkan sambutan. Dia bilang Pak Wabuk dulu yang memberikan sambutan, mewakili Pak. Sebetulnya dari kemarin saya bilang Pak, ini kan kebetulan ada Pak Bupati, apalagi di sana itu kan wilayah 2. Saya bilang tidak cocok saya kalau di wilayah 2 memberikan sambutan, ada Pak Bupati. Nah, nantilah di wilayah 4 saya bilang baru saya mewakili Pak Bupati. Jadi tentunya ini salah satu kebesaran jiwa Pak Bupati. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah tetangga lain, kalau ada Pak Bupati tidak mungkin ya. Sebetulnya nanti kalau tidak ada Pak Bupati, baru Wakil Bupati yang tampil. Tapi kalau ini tidak, biasanya juga Pak Bupati sering-sering kalau di toilet dia bilang Om yang sambutan. Ya kadang-kadang jadi orang bilang riku. Nah namun tentunya ini salah satu perwujudan bahwa memang itulah yang namanya pasangan toh, saling mengisi. Baiklah, saya akan membacakan secara utuh sambutan Bupati Banggai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Banggai, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai dan seluruh anggota yang sempat hadir, yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus yang sempat hadir, yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir, yang saya hormati seluruh camat di 3 kecamatan, Camat Manto, Camat Mesama, dan Camat Lamala. Yang saya hormati unsur Porkop Timcam yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala desa, lurah yang sempat hadir, mudah-mudahan hadir semua. Yang saya hormati para ketua BPD dan anggota yang mudah-mudahan hadir juga semua, para pengurus PKK kecamatan, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat hadir di lapangan Mantoh dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 atau Musrenbang tahap 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses perencanaan pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini sebagai agenda tahunan yang tentu dipersepsikan sebagai nanti tidak hanya seremonial belaka, tetapi akan menjadi bahan masukan di dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025. Tadi sudah disampaikan bahwa proses perencanaan ini sudah lama dilaksanakan, sejak bahkan tahun 2023 di bulan Desember. Ini artinya bahwa betul-betul perencanaan ini harus matang. Kenapa harus disusun secara matang? Karena kebutuhan masyarakat itu sangat banyak sekali. Namun diperhadapkan dengan kemampuan keuangan nantinya yang tentu sangat terbatas,
sehingga kita harus memilah dan mengkaji mana program-program prioritas yang benar-benar prioritas dapat mengungkit kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat luas. Oleh karenanya proses perencanaan ini betul-betul harus kita jalani secara baik, dan program-program yang kita usulkan harus kita kaji dengan benar, kita saring dengan benar, agar betul-betul program prioritas itu yang kita usulkan nantinya akan diakomodir oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tentunya melalui OPD-OPD terkait. Nah, inilah tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda. Nah, pada saat ini tahap 2 ini sebetulnya harusnya momen ini kita tinggal menekankan semua camat, semua lurah nantinya sebentar dalam diskusi harusnya tinggal memberikan penekanan mana yang betul-betul prioritas. Tetapi tidak boleh lagi keluar dari apa yang sudah dalam usulan-usulan yang sudah tersaring, supaya dia betul-betul akan fokus. Jadi tinggal para kepala OPD mencatat mana yang telah ditekankan atau digarisbawahi oleh nantinya para camat, para kepala desa, tentu dalam forum tahap kedua ini. Karena ini akan berlanjut lagi pada mungkin pembahasan di tingkat OPD atau SKPD. Sehingga tidak ada kesan bahwa ada usulan yang tadinya kita usul, tiap tahun kita usul tapi tidak diakomodir. Padahal tadi Pak Kepala Bapeda sudah menyampaikan bingkainya, ya, syarat-syaratnya mana yang boleh. Apalagi tadi ada 8 prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun 2025. Jadi tidak boleh keluar dari tadi yang sudah digariskan oleh Kepala Bapeda. Untuk itu beberapa hal perlu saya tekankan pada kesempatan ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam proses penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2025. Yang kedua, kegiatan prioritas kecamatan yang diusulkan merupakan permasalahan yang sangat urgen. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Oleh karenanya itu yang harus kita usulkan. Yang ketiga, sejak tahun anggaran 2004 kita telah mulai melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada camat sesuai dengan Perbup nomor 49 tahun 2003 yang tentunya telah disertai dengan alokasi anggaran sebesar 120 miliar. Artinya ini 120 miliar untuk 24 kecamatan. Nah, ini harus betul-betul digunakan Pak Bupati di setiap kesempatan, menyampaikan bahwa agar yang 5 miliar ini betul-betul dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pemilihan kegiatan harus kegiatan-kegiatan yang padat karya, yang padat karya, artinya banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat, dan yang paling utama adalah masyarakat yang memang tidak punya pekerjaan, kira-kira begitu. Kemudian masyarakat yang betul-betul tidak mampu, agar dana yang 5 miliar ini bisa memberikan dampak, ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bisa kita mengurangi yang namanya kemiskinan, ya, ekstrim di wilayah masing-masing. Alhamdulillah kita tahun ini berdasarkan informasi bahwa kita kemiskinan untuk Kabupaten Banggai ini sudah turun menjadi kurang lebih 6,sekian%, 6,98. Itu harus kita syukuri. Ini berkat kerjasama kita, dan tentunya ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Bupati selama ini dengan menggulirkan banyak berbagai program yang betul-betul langsung memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Banggai.
Selanjutnya keempat, inovasi satu BUMDes 500 juta dan 1 juta satu keterangan tentu ini akan terus kita lakukan. Karena tadi dampaknya sangat positif ya bagi keberlangsungan hidup masyarakat kita, utamanya dalam menekan kemiskinan. Karena ini bisa dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banggai. BUMDes ini akan diberikan, tetapi bagi BUMDes yang sehat. Nah, ini sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita akan memberikan bantuan kepada BUMDes yang sehat sampai dengan 500 juta. Jadi kalau kemarin ada BUMDes mungkin yang sudah dapat bantuan 100 juta, setelah kita nanti evaluasi dia berkembang, ada kemajuan, nah insya Allah akan kita berikan lagi tambahan. Selanjutnya kami informasikan kembali bahwa kita ini berdasarkan rekomendasi BPK bahwa kita ini termasuk punya komoditas unggulan. Komoditas unggulan kita yang secara tidak sadar itu ada, tapi belum kita fokus ya melaksanakan atau memberikan inovasi-inovasi terhadap komoditas kita ini, yaitu kopra. Nah, kelapa. Sebetulnya ini kelapa ini tulang punggung. Kalau kita mulai dari dulu masih anak-anak, inilah yang tulang punggung untuk menyelenggarakan anak-anak kita. Ini kopra. Kabupaten Banggai ini dikenal dengan penghasil kopra. Dan ternyata berdasarkan kajian BPK, kita ini punya produksi kurang lebih 50.000 ton untuk kopra. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati sudah menginformasikan kemarin di Bunta bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada kedatangan dari Wamen, ya, Wamen Pertanian, Kementerian Pertanian. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan dampak bagi kita, karena juga Pak Bupati telah berupaya mencari buyer ya, sehingga kopra ini betul-betul akan kita kelola secara baik dengan melibatkan tadi BUMDes. Nah, ini sudah digagas oleh Pak Bupati. Kemudian yang kelima, inovasi Banggai Terang akan segera terwujud. Pak Bupati juga kemarin telah menyampaikan di 6 kecamatan bahwa insya Allah kalau soal penerangan lampu jalan itu tidak menjadi pikiran lagi bagi kecamatan, itu nanti akan diurus langsung oleh kabupaten. Nah, karena dengan beroperasinya kemarin berkat negosiasi dan tentunya approach dari Pak Bupati, berkomunikasi secara intens dengan pihak PLN pusat, alhamdulillah sekarang ini sudah dioperasikan pembangkit listrik tenaga mesin uap yang ada di Kecamatan Bakui di Desa Nonong. Itu dengan kapasitas kurang lebih 40 megawatt, dan ini sudah cukup untuk menerangi Kabupaten Banggai. Jadi insya Allah Pak Bupati ini tadi sudah sampaikan, nanti di bulan April operasionalnya sudah mungkin stabil. Sekarang ini masih uji coba. Kalau masih ada mati lampu itu karena memang masih proses uji coba. Tapi kalau dia sudah beroperasi secara penuh, ya mudah-mudahan kita akan terang benderang. Jadi biar mungkin jalan-jalannya di hutan itu sudah bisa diterangi. Nah, kemudian yang berikutnya Banggai Sehat dan Banggai Cerdas. Tentu ini sudah menjadi program kita dan insya Allah terus kita lanjutkan. Yang kedua terkait dengan infrastruktur, tentu ini juga akan terus kita laksanakan. Selanjutnya tadi dari Camat Manto yang tadi mengeluhkan jalan, alhamdulillah mudah-mudahan ya tahun 2024 ini untuk ada dana invest kurang lebih 7 miliar lebih yang insya Allah akan membangun jalan ruas Komanto ini tuh, dari Lama Komanto, jadi disambung itu supaya lebih licin lagi tuh.
Kalau lebih licin tentu lebih bagus lagi membawa kacang ke anu dulu. Karena saya tahu di sini banyak penghasil kacang. Pak Camat ini Pak Sekcam, senyum-senyum. Jadi tentu inilah beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Nanti dalam diskusi insya Allah nanti dipimpin langsung oleh Pak Bupati, karena kita akan sekaligus mendengarkan arahan-arahan beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang tingkat 2 di Kecamatan Manto, Lamala dan Masama ini kami nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Banggai telah menyampaikan sambutan sekaligus telah membuka secara resmi Musrenbang Kecamatan tahap 2 tahun 2024 di